2, 1. Selamat pagi, saya Gus Andrianto. Saat ini berada di King Sulaiman dan belajar tentang grounded public speaking bersama Coach Fahmi. Ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan Coach Fahmi dan apa yang kita lihat di layar tadi adalah tentang Michael Hart yang menyampaikan tentang 100 tokoh berpengaruh di dunia dalam sejarah manusia. Jadi Michael Hart ini dilahirkan pada tanggal 27 April 1932 dan adalah seorang astrofisika dan penulis Amerika yang tulisannya adalah salah seorang paling berpengaruh dalam sejarah yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang berpengaruh dalam sejarah nomor 1. Dia telah mempersiapkan buku ini selama 28 tahun dan sebelum meluncurkannya, beliau sangat meneliti siapa saja yang berhak untuk menjadi orang-orang yang nomor 1 dan berpengaruh di dunia. Jadi ketika sedang memberi kuliah di London, dia diprotes dan diganggu mengapa dia meletakkan Nabi Muhammad sebagai nomor 1. Karena kita tahu sendiri bahwa Michael Hart ini adalah orang Kristen. Jadi umat Kristen ini lebih banyak dari Islam pada waktu itu dan berbagai alasan yang menuding Michael Hart bahwa dia berkhianat dengan agamanya sendiri. Jadi Michael Hart tanpa ragu-ragu menjawab, Nabi Muhammad telah berdiri di tengah kota Mekah pada tahun 611 dan berkata kepada manusia ketika itu, aku adalah pesuruh Allah. Hanya 4 orang yang telah beriman kepada beliau, sahabat karibnya, istri beliau, dan 2 orang anak-anak. Sekarang, setelah 1400 tahun, orang-orang Islam telah melebihi 1 miliar dan masih terus bertambah. Mustahil beliau adalah seorang pembohong, karena pembohongan tidak akan bertahan sehingga sampai dengan 1400 tahun. Hal yang perlu direnungkan ialah waktu setelah sekian lama, jutaan orang-orang Islam tidak akan ragu-ragu mengorbankan nyawa mereka untuk hanya satu perkataan yang akan menyakiti Nabi mereka. Adakah seorang pun dari kalangan orang-orang Kristen yang sanggup bertindak begitu juga untuk Yesus ketika dihina? Konon ucapan ini membuat terdiam audiens yang berada di ruangan tersebut. Michael Hart memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad karena beliau memiliki bukan hanya berhasil di spiritualnya saja, tetapi di bidang politik. Andai saja Yesus ketika itu bukan hanya berfokus pada satu wilayah dan satu bidang spiritual, maka Yesus juga pasti akan dipikirkan menjadi orang yang berpengaruh nomor 1 selain Nabi Muhammad. Itu dari saya, terima kasih dan salam sejahtera.